Vinicius Junior couldn't miss. But it's Junior Ito who's driving forward. Surely it has to be. Sewaktu kecil kita kerap disuguhi cerita perjalanan Kapten Tsubasa memimpin timnas Jepang menuju puncak sepak bola dunia. Kini cerita yang ditulis oleh Yoichi Takahashi itu nampaknya mulai berubah menjadi realita. Jepang akhirnya menantang rajanya Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan timnas Brasil? Ini merupakan pertemuan monumental bagi kedua tim yang baru pertama kali bersua di turnamen akbar Piala Dunia. Di satu sisi Brasil tengah berada dalam puncak performa bersama Carlo Ancelotti. Sementara itu skuad Nippon juga semakin matang berkat tempaan sang pelatih Hajime Moriyasu. Laga ini diprediksi bakal syarat akan pembuktian karena kedua tim membawa motivasi yang berbeda. Brasil yang lama tertidur sudah siap merangkak kembali menjadi kampiun turnamen. Sementara Jepang yang selama ini cuma dipandang sebagai tim kuda hitam ingin membuktikan bahwa kekuatan Asia tidak lagi bisa dianggap remeh. Penasaran bagaimana duel ini bakal tersaji di babak 32 besar Piala Dunia? Cetak Gol coba merangkum preview pertandingan Brasil versus Jepang sebagai berikut. Perang taktik dua pelatih filosofi berbeda. Sebelum membahas prediksi jalannya pertandingan, kita perlu mengingat kembali bagaimana kedua tim bisa lolos dari fase grup. Pertama, ada Brasil asuhan Carlo Ancelotti yang keluar sebagai pemuncak grup B. Meskipun sempat goyah di laga perdana melawan Maroko, skuad Samba berhasil menyumpal mulut-mulut para peragu dalam dua partai selanjutnya. Melawan Haiti dan Skotlandia, mereka berpesta pora dengan masing-masing skor akhir 3 gol tanpa balas. Vinicius Junior dan Matheus Cunha menjadi bintang tim Samba dengan total 7 gol yang mereka sarangkan. Sementara itu Jepang yang finish sebagai runner-up grup F juga tidak kalah mentereng. Dari 3 pertandingan mereka tidak pernah menelan satupun kekalahan dengan catatan 1 kali menang dan 2 kali imbang. Di atas kertas barangkali masih ada yang menganggap 5 poin Jepang masih belum layak untuk lolos ke babak 32 besar. Namun yang perlu diingat, pasukan Nippon tergabung dalam grup yang boleh dibilang sebagai arena tempur neraka. Di dalamnya terdapat negara kuat semacam Belanda dan Swedia yang berhasil ditahan imbang oleh Samurai Blue. Tercatat mereka sukses mengumpulkan 7 gol dan cuma kebobolan 3 kali. Sejauh ini raihan tersebut merupakan yang terbaik di antara kontestan asal Asia lainnya di Piala Dunia 2026. Lantas dari mana datangnya hasil manis itu? Semua ini tidak terlepas dari filosofi taktik yang dipegang teguh oleh sang pelatih Hajime Moriyasu. Pria asal Kakegawa itu selalu menonjolkan aspek disiplin dan kolektivitas bagi para prajurit Nippon. Di atas kertas ia kerap memasang formasi 3-4-2-1. Namun pakem ini kerap diubah di tengah permainan, menyesuaikan lawan yang mereka hadapi. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak pernah berubah, yakni struktur build-up rapi, kecenderungan untuk menciptakan situasi unggul jumlah, serta perpindahan posisi antar pemain yang begitu cair. Sementara saat bertahan, Jepang yang memainkan 2 wingback bisa beralih menggunakan pola 5 back. Dengan cara ini Moriyasu tak ragu bermain lebih sabar di belakang saat bertemu tim-tim yang lebih kuat. Namun itu bukan berarti Jepang hanya mengandalkan lini belakang dan memainkan skema parkir bus. Cara ini hanyalah jembatan agar mereka bisa memainkan skema andalannya yang berbasis pada transisi kilat. Terkadang Jepang tidak butuh banyak operan dari kaki ke kaki dan hanya perlu satu momentum untuk mengubah jalannya pertandingan. Contohnya seperti gol Junya Ito dari asis cantik Ayase Ueda saat mengalahkan Tunisia. Serta gol Daizen Maeda memanfaatkan umpan Ritsudoan ketika menahan imbang Swedia. Tak jauh berbeda dengan Jepang, Brasil asuhan Ancelotti sejatinya juga banyak mengandalkan fleksibilitas. Jika Moriyasu punya fleksibilitas sistem, Don Carleto lebih menonjolkan fleksibilitas para pemain. Terutama mereka yang berada di garis depan seperti Matheus Cunha dan Vinicius Junior.
Dikarenakan keduanya diberkati bakat istimewa, Ancelotti kerap memberi kebebasan main mengandalkan insting dan kreativitasnya. Cara ini boleh dibilang mirip dengan gaya kepelatihan saat memimpin Real Madrid. Kendati pun sering mendapat cemoohan sebagai pelatih miskin taktik, Ancelotti justru membalasnya dengan satu jawabannya legit. Tujuan kami bukan untuk bermain dengan cantik, tujuannya adalah untuk menang. Piala Dunia adalah kompetisi yang singkat, tutur Ancelotti. Rekor pertemuan terakhir unggulkan Jepang. Setelah memahami gambaran dasar soal filosofi yang dimainkan Jepang dan Brasil, saatnya kita masuk ke pembahasan rekor pertemuan. Di sini Jepang sedikit lebih diunggulkan ketimbang sang juara dunia 5 kali itu. Bukannya tanpa alasan, tim Samurai Biru berhasil memenangkan pertandingan terakhirnya saat melawan Brasil. Tepatnya saat mereka menjalani partai persahabatan di bulan Oktober 2025 lalu. Saat itu skuad Samba yang bertandang ke Ajinomoto Stadium dipaksa bertekuk lutut di hadapan sang tuan rumah dengan skor 3-2. Padahal Brasil sempat unggul terlebih dahulu selama babak pertama. Namun di babak kedua, Jepang tampil beringas dan berhasil menghukum pertahanan Brasil yang kurang disiplin. 3 gol yang disarankan Jepang semuanya berasal dari kesalahan koordinasi bek-bek Brasil. Raihan tersebut menjadi sebuah prestasi luar biasa bagi sepak bola Jepang. Untuk pertama kalinya sejak 1989, mereka mengandaskan kedikdayaan juara dunia 5 kali tersebut. Sebelumnya mereka hanya bisa meraih 2 kali imbang dalam 11 pertemuan kontra tim Samba. Namun prestasi tersebut bukanlah suatu kebetulan semata. Untuk persiapan Piala Dunia 2026, Jepang sudah banyak melakukan uji coba melawan tim asal benua Amerika, baik itu utara maupun selatan. Dari total 5 pertandingan, mereka meraih 2 kemenangan, 2 kali imbang, dan cuma kalah 1 kali dari Amerika Serikat. Selain itu, Jepang juga sudah punya mentalitas berbeda sebagai penakluk tim-tim raksasa. Selain Brasil, skuad Samurai Blue juga sempat mencukur Inggris di laga uji coba. Akan tetapi semua itu jelas tidak bisa menjadi tolak ukur yang valid. Sebab laga uji coba dan Piala Dunia bukanlah 2 hal yang bisa dipukul rata. Terlebih di ajang kali ini, Jepang sebenarnya tidak datang dengan kekuatan 100% sempurna. Ketiadaan sosok seperti Takumi Minamino, Wataru Endo, serta Kaoru Mitoma jelang mengurangi kekuatan tempur armada Nippon. Sementara itu Brasil justru datang dengan kekuatan yang lebih kuat dibanding pertemuan terakhir. Carlo Ancelotti memasukkan nama-nama mega bintang. Neymar Junior yang bisa menjadi pembeda di saat-saat genting. Meskipun baru sembuh dari cedera, ex-penggawa Barcelona itu masih akan menjadi momok berbahaya jika diturunkan melawan Jepang. Kendati pun begitu, Hajime Moriyasu selaku pelatih justru mengaku tidak takut dengan kedikdayaan Brasil. Di pertemuan terakhir kami membuktikan kepada mereka kalau kami sulit untuk dikalahkan. Kami menghormati Brasil sebagai tim papan atas dunia. Namun kami sudah berkembang jauh. Kami menantikan laga menghadapi mereka. Kami mau membuktikan kekuatan kami, tutur Moriyasu. Dapatkan jaket parasut anti air cuma 139 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Prediksi jalannya pertandingan. Duel antara Brasil dan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026 diprediksi bakal berjalan seru. Aksi balas-balasan serangan sudah pasti tidak akan terhindarkan dari pertandingan tersebut. Namun ini justru menjadi ironi yang sangat besar bagi timnas Brasil. Skuad Samba asuhan Carlo Ancelotti selalu memainkan gaya menyerang dengan penguasaan bola. Saat menggilas Haiti dan Skotlandia, mereka bisa menang dengan mudah menggunakan cara tersebut. Terbukti dalam 2 pertandingan, Brasil mencatat penguasaan bola di atas 52%. Sementara saat ditekan habis seperti melawan Maroko, Vinicius Junior dan kolega seakan kehilangan taringnya. Yang menjadi masalah mereka bisa bernasib serupa jika cuma mengandalkan cara tersebut untuk melawan Jepang. Terbukti di pertemuan terakhir, Brasil justru terlena
karena terlalu menguasai bola sampai 67%. Kendala terbesarnya adalah Jepang mempunyai dua skema yang sama-sama bisa meredam kebuasan tim Samba. Mau diajak bermain menekan sejak menit awal, ataupun bermain menunggu sambil menutup ruang gerak pemain Brasil, mereka sama-sama kuat. Jika lini serang mereka tidak kunjung mencetak angka, Ancelotti terpaksa menaikkan sejumlah pemain dari lini tengah, termasuk Bruno Guimaraes yang bermain cemerlang sebagai penghubung antar lini. Sejauh ini gelandang Newcastle United itu sudah mengemas total 3 assist untuk rekan-rekannya. Selain itu, Ancelotti juga kemungkinan bakal menggunakan Neymar Junior seandainya sudah fit 100%. Inilah yang justru bisa menjadi petaka untuk timnas Brasil. Dengan memaksa Bruno Guimaraes lebih naik, ditambah menggunakan Neymar yang tidak punya etos bertahan, posisi mereka bakal lebih rawan terkena serangan balik kilat. Ditambah lagi setiap pergerakan mereka bakal coba dipatahkan oleh double pivot Jepang yang kemungkinan diisi Daichi Kamada serta Ao Tanaka. Keduanya cukup agresif dalam bertahan serta mampu mengirim umpan ke garis depan dalam sekejap. Sehebat-hebatnya Casemiro ataupun Marquinhos, mereka tidak akan bisa menahan koordinasi dan perpindahan posisi cair dari para pemain Jepang seorang diri. Pilar seperti Takefusa Kubo dan Ritsudoan bakal menjembatani skema counter pasukan Samurai Biru, menggunakan dribble lincah dan umpan-umpan yang tajam. Mereka yang disokong oleh pemain macam Keito Nakamura yang piawai menjaga kelebaran dan kerap menjadi ancaman dari sisi sayap kiri. Belum lagi keberadaan Ayase Ueda di posisi ujung tombak juga bisa memecah koordinasi pertahanan Brasil dalam sekejap. Pengen rompi kece dengan harga yang terjangkau? Cobain rompi dari brand Quartil Life. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview 32 besar Piala Dunia antara timnas Brasil melawan timnas Jepang. Bagaimanakah pendapatmu? Siapakah yang akan memenangkan laga dan memastikan tiket ke babak selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.